pengembangan media pembelajaran multimedia video editor interaktif Power Director pada materi sistem sirkulasi kelas 11 sekolah menengah atas. Adapun kompetensi dasar pada sistem sirkulasi darah sebagai berikut. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi atau yang disebut dengan IPK dimulai dari 1.5.1 sampai dengan 1.6.5 yaitu sebagai berikut. Tujuan pembelajaran sistem sirkulasi mulai dari menjelaskan pengertian sistem peredaran darah sampai dengan memahami kelainan atau penyakit peredaran darah. Video interaktif adalah media audiovisual yang disajikan kepada siswa sebagai media pembelajaran. Materi sistem sirkulasi tidak dapat diamati secara langsung oleh mata. Oleh sebab itu, secara visual dapat dengan mudah siswa mempelajari materi tanpa harus berpikir secara abstrak. Untuk itu, video editor Power Director adalah salah satu media yang dapat membantu siswa untuk belajar sistem sirkulasi darah dengan mudah. Keunggulan dari Power Director salah satunya adalah program yang menayangkan slide yang profesional, disusun dengan musik, suara, efek, dan masih banyak lagi. Kekurangannya, saat proses pengeditan terkadang muncul iklan-iklan yang cukup mengganggu. Berikut ini merupakan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Power Director. Yang pertama, kita dapat memilih ukuran video yang akan kita buat. Lalu kita akan masuk ke aplikasinya. Seperti ini, ada video yang dapat kita masukkan seperti ini. Lalu kita dapat memasukkan foto juga dari ikon gambar seperti berikut. Saya memilih gambar yang ini. Klik plus. Nah, lalu untuk mengedit kita dapat mengklik bagian video atau gambar, lalu akan muncul seperti ini. Nah, banyak sekali fitur-fitur seperti volume, edit video, filter, kecepatan, pangkas, putar, mengubah suara, penyesuaian, kecepatan, pelembut kulit, dan masih banyak lagi loh fitur-fiturnya. Kita dapat menampilkan juga seperti ini. Save bisa ke galeri, Facebook, atau langsung dibagikan di YouTube atau opsi lainnya. Materi sistem sirkulasi adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ismatul Maula dari kelas Biologi A semester 5. Pada video kali ini berisikan mengenai penjelasan sistem sirkulasi darah, di mana materi ini merupakan materi dari kelas 11 sekolah menengah atas. Yuk kita simak penjelasannya bersama-sama. Proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Darah mempunyai dua fungsi bagi tubuh. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Besar jantung kita, kalau jantung orang dewasa kira-kira ukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram.
Di dalamnya jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan juga bilik kanan. Sebagai alat memompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot-otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut dengan katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar dibagi menjadi 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut dengan peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan.